semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan nama saya Lutfi Firdaus Maharani, mahasiswi semester 7 Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu penyakit yakni yang bertemakan dengan Parkinson. Nah, sebelumnya kita menginjak definisi terlebih dahulu. Definisinya apa sih penyakit Parkinson tersebut? Penyakit Parkinson adalah penyakit yang ditandai dengan gangguan saraf kronis dan progresif yang terjadi dan ditandai pada orang itu mengalami tremor, getar, kekakuan, hilangnya kecepatan gerakan, dan hilangnya efek postural dalam tubuh, serta ditandai dengan ekspresi wajah berdatar yang seperti topeng, dan kelebihan cairan saliva di dalam mulut, sehingga menandakan suatu orang itu mengalami penurunan kadar dopamin dalam tubuh. Nah, penyebabnya apa sih penyebab dari penyakit Parkinson ini? Penyebab dari penyakit Parkinson adalah gangguan di sistem saraf pusat atau gangguan di ganglia basalis yang mengalami degenerasi neuron-neuron dopaminergic di substansia nigra, dan bagian ini menjadi bagian pusat kontrol dan kendali di tubuh manusia. Dan gangguan ini mengalami ketidakseimbangan antara sel inhibitatori dan sel eksitatori. Sel-sel yang menghasilkan neurotransmitter di dopamin ini berfungsi untuk mengatur seluruh kecepatan dalam tubuh, keseimbangan di dalam tubuh, dan diperlukan untuk kita berbicara, kita berkomunikasi, dan mengendalikan kendali syaraf dalam tubuh kita. Selanjutnya, apa sih gejala dan tanda dari penyakit Parkinson? Tanda-tandanya diawali dengan tanda motorik atau bisa kita singkat TRAP. T untuk tremor, saat kita beristirahat bisa terjadi tremor. R untuk rigidity atau kekakuan, gerakan putar siku kita itu berkurang sehingga perputaran tangan, siku, dan wajah pun bisa ikut menjadi kaku. Yang selanjutnya adalah A, akinesia atau melemahnya gerakan. Akinesia ini ditandai dengan berlambatnya gerakan yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah postural instability atau keseimbangan dalam tubuh, sering berbicara, sembarangan, jatuh, dan lain sebagainya. Adapun gejala non-motorik adalah sebagai berikut, yakni bisa kita mengalami gangguan tidur, gangguan yang lain, masalah gangguan pencernaan, gangguan penglihatan, autonomis, dan juga gangguan psikologis atau gangguan kecemasan atau psikosis atau gangguan depresi yang paling berakibat pada manusia. Yang selanjutnya, apa sih terapinya? Sebelum kita menginjak terapi, apa sih tujuan terapi dalam penyakit Parkinson ini? Tujuan terapinya adalah yang pertama adalah meminimalkan kecacatan atau disabilitas dan efek samping yang dialami pada pasien. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup semaksimal mungkin pada pasien. Dan saat memutuskan terapi ini, beberapa faktor harus diperhatikan seperti usia, jenis kelamin, kesehatan, riwayat pengobatan, riwayat alergi, status sosialnya, dan lain sebagainya. Setelah dipertimbangkan, terapi dalam penyakit Parkinson ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah terapi non-farmakologi, dan yang selanjutnya adalah terapi farmakologi. Kita bahas yang pertama adalah terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini bisa dengan latihan dan edukasi, seperti kita melatih pasien untuk mengendalikan tubuhnya saat terjadinya gejala-gejala atau tanda-tanda dari si Parkinson ini. Kita mengedukasi, kita memberikan tenang, rasa nyaman, rasa aman kepada pasien, sehingga pasien itu tidak khawatir tentang penyakit yang dijalaninya. Dan yang paling penting, kita bisa memberikan tambahan nutrisi pada pasien seperti makan makanan yang sehat, kacang-kacangan, wortel, buah, ikan, coklat, kopi teh, dan sayuran, dan lain sebagainya pada pasien, sehingga menunjang untuk gizi dan perbaikan pasien. Selanjutnya, untuk terapi farmakologi, setelah dilakukan dan ternyata hasilnya kurang maksimal, kita bisa melakukan terapi non-farmakologi, yakni pembedahan atau deep brain stimulation, yakni prosedur pembedahan yang melibatkan pencakokan satu atau lebih elektroda di dalam otak kita. Nah, yang untuk selanjutnya kita bahas untuk terapi farmakologi. Terapi farmakologi dari penyakit Parkinson ini digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kadar dopamin dalam tubuh, meningkatkan reseptor dopamin dengan agonis, dan menekan aktivitas kolinergik dengan obat-obat antikolinergik dalam tubuh. Nah, kuncinya dari terapi farmakologi ini adalah keseimbangan antara inhibitatori dan eksitatori, yakni dengan cara asetilkolin dikurangi atau dopamin ditambahkan sehingga muncul keseimbangan di dalam otak. Nah, untuk pengobatan terapi farmakologi yang pertama, kita bisa awali dengan antiklorensif atau menurunkan atau menghambat aktivitas asetilkolin dengan antikolinergik. Contohnya obatnya adalah
trisinilperidin. Nah, yang selanjutnya yang kedua dengan menggunakan agonis dopamin, yakni meningkatkan jumlah dopamin dengan prekursor dopamin dengan levodopa atau yang akan menembus sawar otak menjadi dopamin. Juga selain dengan levodopa, kita bisa kombinasikan prekursor tersebut dengan dekarboksilator inhibitor atau dengan benzosid atau kardiodopa. Yang ketiga adalah menghambat COMT. COMT ini dihambat oleh inhibitor menjadi 3 OMD, contohnya dengan obat entacapone. Yang keempat adalah dopamin agonis yang langsung berikatan dengan reseptor dopamin tersebut akan meningkatkan dopamin. Nah, kalau yang ini dibagi dengan 2 tipe. Yang tipe pertama adalah tipe ergot, yakni dengan bromokriptin. Yang kedua adalah non-ergot dengan pranipexol obatnya. Yang selanjutnya, pengobatan yang terakhir dari terapi farmakologi adalah dopamin yang ada di dalam otak diubah menjadi monoaminooksidase yang menjadi peroksidase membentuk radikal bebas dalam tubuh yang akan menghasilkan kerusakan pada jaringan. Dopamin dengan aktivitas MAO ini dihambat oleh MAO1 dengan bantuan obat selegilin. Nah, seperti itu pengobatan untuk pasien dengan Parkinson itu harus dimulai ketika penyakit mulai mengganggu aktivitas sehari-hari dan pekerjaan atau kualitas hidup dari pasien. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kaulah yang pertama menjadi